Di tengah pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia terkait apa sih dampak daripada kebijakan efisiensi anggaran, yang dimana banyak sekali pendapat daripada pakar hukum tata negara yang menyatakan salah satu cara yang paling tepat untuk melakukan efisiensi anggaran adalah dengan mengecilkan kabinet, yang dimana hari ini kabinetnya sangat bertolak belakang ketika kebijakan efisiensi anggaran tersebut dilakukan. Dan banyak sekali pertanyaan terkait dengan kenapa Kemenhan anggarannya tidak dipangkas. Yang ternyata di antara semua pertanyaan tersebut muncul salah satu isu yang mengagetkan hari ini ketika seorang artis dan podcaster terkenal nomor 1 di Indonesia, Deddy Corbuzier, dilantik sebagai staf khusus Kemenhan. Deddy Corbuzier diangkat sebagai staf khusus Kemenhan bidang komunikasi sosial dan publik, yang dimana menurut Bapak Menteri hal ini ditujukan untuk penguatan strategi pertahanan nasional dan tentunya diharapkan sebagai suatu hal yang nantinya akan berdampak positif untuk kemajuan Kemenhan dan pertahanan nasional. Kalian juga pasti udah tahu kan kalau Om Ded ini juga adalah seorang yang kerap kali membela kebijakan pemerintah, apalagi terkait dengan pendapatnya yang kemarin sempat ramai banget di media sosial tentang makan bergizi gratis. Hari ini Om Ded juga sudah mendapatkan hasil dari kerja kerasnya, yakni menjadi staf khusus Kemenhan. Dan kalian juga harus tahu bahwa pengangkatan staf khusus Kemenhan hari ini sangat bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Karena logika yang paling mendasar adalah tidak mungkin semua staf khusus tersebut bekerja dengan sukarela dan tanpa anggaran untuk menunjang semua program dan hak yang melekat atas diri mereka. Tahu nggak guys, dengan adanya efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, negara berhasil berhemat 306 triliun tahun ini. For your information, ada beberapa penyebab dilakukannya efisiensi ini. Pertama, jelas untuk mendanai program makan bergizi gratis. Faktanya, dari efisiensi ini, MBG dapat tambahan anggaran 100 triliun. Selain itu, negara juga harus bayar utang yang jatuh tempo tahun ini sebanyak 800 triliun. Utang warisan Jokowi. Belum lagi, kabinet gemuk Prabowo bikin tanggungan negara makin banyak, jadilah boncos. Ironisnya, pemangkasan anggaran ini jumlahnya udah bukan ekstrim lagi, tapi nggak masuk akal. Bukan cuma mangkas anggaran kayak ATK, perjalanan dinas, dan seremonial, tapi saking banyaknya anggaran yang harus dipangkas, jadi hal-hal fundamental ikut kena, kayak belanja infrastruktur dasar, kajian dan analisis, bahkan pelayanan publik. Salah satu contohnya kayak di Kemenpu, preservasi jalan nggak akan dilakukan sama sekali tahun ini. Terus kayak BRIN menghapus anggaran survei nasional, menghapus belanja peralatan riset, dan banyak lagi yang lain yang masuk akal. Tahu nggak sih kalau DPR bahkan nggak mengkoreksi pemangkasan anggaran ini sama sekali. Surat dari Kemenku cuma dibacakan, diketok, lalu disetujui. Gak ada perdebatan, entah mungkin karena anggaran DPR gak diganggu-gugat sama sekali. Dan anehnya, efisiensi anggaran ini juga gak menyentuh Kemenhan, Polri, TNI, dan ada beberapa lagi. Bahkan Kemenhan punya anggaran 166 triliun dalam 1 tahun. Kira-kira kenapa ya mereka tetap dibiarin gemuk di saat lembaga yang jadi tulang punggung layanan publik malah dipangkas? Sekarang aja udah banyak yang ngeluh operasional lift, AC, listrik, air dibatesin, wifi kantor diputus, jam operasional pelayanan dipersingkat, bahkan pekerja-pekerja dibekukan dan dirumahkan. Efisiensi anggaran ini juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama karena dampaknya pada sektor perhotelan, restoran, dan lain-lain. Belum lagi anggaran daerah juga bakal kena imbasnya. Akhirnya, ini bakal berefek domino ke masyarakat, infrastruktur terbengkalai, layanan publik menurun, pembangunan melambat. Menurut gue, negara bukan lagi melakukan efisiensi, tapi mempertaruhkan masa depannya demi program populis yang belum tentu efektif. Ini jelas bukanlah kebijakan yang rasional, ini bukti ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola prioritas nasional. Belakangan lagi ramai banget nih tentang efisiensi yang dilakukan sama Pak Prabowo. Gua sejujurnya sangat-sangat setuju tentang efisiensi. For your information, di pemerintahan itu ada namanya penyerapan anggaran. Yang mana mekanisme penyerapannya ini tiap tahun itu menurut gua nggak ideal. Lu bayangin misalkan uang 1M, ketika sampai akhir tahun uang itu belum habis, misalkan sampai akhir tahun baru 500 juta. Nah di akhir tahun tuh 500 juta lagi lu harus habisin. Gak peduli itu lu habisin dengan cara apa, dengan kegiatan apa, tuh lu harus habisin. Itu namanya penyerapan anggaran. Yang menurut gua agak aneh, kalau suatu instansi berhasil menghemat budget dengan kegiatan yang sudah 100%, dengan output yang juga sudah sesuai gitu, ya ngapain uangnya harus dihabisin? Ngapain harus penyerapan sampai 100% gitu, kenapa?
Hal ini menunjukkan bahwa ternyata baseline biaya-biaya pemerintahan itu sebenarnya nggak gede-gede amat. Dan sebenarnya bisa lebih efisien lagi. Ya gambarannya ya isi penyerapan anggaran itu. Makanya gue sangat setuju dengan kebijakan Pak Prabowo. Cuman masalahnya pada saat penerapannya itu berlakunya sangat aneh. Idealnya dalam penerapan efisiensi itu berlaku piramida terbalik, bukan piramida yang beneran gitu. Apa itu maksudnya piramida terbalik? Piramida terbalik adalah biaya yang diefisiensiin itu adalah lebih besar yang bagian atas dibanding bagian bawah. Sehingga yang kena dampaknya, mayoritas yang kena dampaknya itu bukan yang pegawai yang kroco-kroconya itu, bukan. Harusnya biaya-biaya yang berkaitan sama pejabat-pejabat yang ke atasnya itu. Ini rapat di hotel mewah, SPPD itu kemana-mana, hampir sebulan sekali itu pasti berangkat kemana-mana. Yang mana sebenarnya biaya satu orang pejabat dengan 5 pegawai kroco-kroco itu masih lebih banyak biaya satu orang pejabat. Bayangin kalau satu orang pejabat ini tiap minggu harus rapat di sana-sini. Bayangin aja. Nah, karena yang bikin kebijakan itu adalah pejabat-pejabat dan eselon-eselon yang level-level atas, maka dibuatlah efisiensi anggarannya itu bentuknya piramida, bukan piramida terbalik. Dan yang kena dampaknya adalah pegawai-pegawai kroco-kroconya itu. Lagi-lagi apa? Penindasan kaum menengah ke bawah. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan ungkapan hati ini. Saya sangat mengapresiasi kebijakan Bapak mengenai efisiensi anggaran melalui Inpres nomor 1 tahun 2025. Kebijakan ini adalah bukti ketegasan dan keberanian Bapak sebagai seorang pemimpin yang ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Ini adalah langkah berani yang patut diapresiasi, sebuah keputusan besar yang menunjukkan ketulusan Bapak dalam membangun negeri. Namun, Bapak Presiden, di balik niat mulia ini, ada hati yang gelisah, Pak. Ada keluarga yang kehilangan pijakan. Ada pekerja yang kini tak tahu harus kemana. Kebijakan ini telah mengakibatkan gelombang PHK di berbagai sektor. Di Radio Republik Indonesia, pemangkasan anggaran 300 miliar memaksa mereka mengurangi kontributor dan mitra kontrak. Di Televisi Republik Indonesia, tenaga honorer dan kontributor di berbagai daerah kehilangan pekerjaan, Pak. Bapak, mereka bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Mereka adalah ayah, ibu, dan anak-anak yang menggantungkan harapan pada pekerjaan yang kini sirna. Sektor konstruksi juga merasakan dampaknya, Pak. Pemotongan anggaran infrastruktur 81 triliun rupiah berpotensi membuat banyak proyek terhenti. Dan berpotensi ribuan buruh bangunan yang selama ini membangun negeri kini terancam kehilangan pekerjaannya. Tidak hanya itu, Pak. Industri perhotelan dan restoran juga terpukul. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas menyebabkan tingkat hunian hotel turun hingga 30%. Ini juga berpotensi terjadinya gelombang PHK, Pak. Bapak Presiden, kita tahu bahwa efisiensi ini adalah langkah yang harus diambil. Kita tahu bahwa Bapak ingin memastikan anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif. Tapi kita juga tahu bahwa di balik angka-angka ini, ada rakyat yang menangis, ada keluarga yang kehilangan harapan, ada tulang punggung keluarga yang kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ya, tak lagi mampu menyiapkan makan malam untuk anak-anaknya. Tak lagi bisa memastikan biaya sekolah yang selama ini menjadi harapan satu-satunya untuk masa depan mereka yang lebih baik. Ada suami yang pulang dengan kepala tertunduk, tak sanggup menjawab pertanyaan istrinya. Besok kita harus bagaimana? Ada ibu yang terpaksa berhemat lebih dari biasanya. Berharap sisa uang di tangan masih cukup untuk membeli beras sampai akhir bulan. Bapak Presiden, saya mohon dengan penuh harapan. Evaluasilah kembali dampak kebijakan ini bagi para pekerja.
Jika efisiensi harus tetap berjalan, mohon pertimbangkan langkah-langkah yang bisa melindungi mereka yang terdampak. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian di tengah ketidakpastian, Pak. Saya percaya, Bapak adalah pemimpin yang mendengar, pemimpin yang tidak hanya tegas tetapi juga penuh kasih kepada rakyatnya. Bapak Presiden, tolong jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Terima kasih, Pak. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, selaku pemenang Pilpres Presiden kita semua. Surat terbuka untuk Bapak dari rakyat. Kita kirim ke Bapak aja, soalnya kalau ke wakilnya gue jamin gak akan ngerti 100%. Kecuali dia dibantuin sama sekelilingnya yang emang pinter-pinter. Yang on kan dia doang. Jadi mohon maaf nih Bapak kan pengen anggaran efisiensi anggaran negara nih. Nggak mau dihambur-hambur, nggak ada anggaran yang bocor. Yang pertama Bapak lakukan itu, pangkas dulu Pak kabinet Bapak. Itu kegemukan, kegedean. Kalau Bapak langsung potong anggaran setiap kementerian, 40%, 30% atau berapa persen pun, orang kementerian pintar Pak. Nggak mau leher dia yang dipotong, yang di bawah Pak yang habis. Yang artinya apa? Korbannya lebih banyak. Mendingan Bapak korbanin kementeriannya, kepala-kepala menteri-menterinya. Hilangin itu yang namanya timbal balik politik tuh. Balas budi politik tuh mending gak usah ada dah. Pecat semua wamen, gak usah ada wamen, langsung menteri ke staf. Biar kesaring gitu yang emang bener-bener kerja buat rakyat. Menteri mana yang mau dipotong anggarannya, tunjangannya, rumahnya, mobilnya atau apapun, udah gaji plus kebutuhan yang memang cukup buat dia gitu. Jangan ini menterinya banyak banget, terus Bapak tahu sendiri, ada yang tiba-tiba bikin kebijakan sendiri ngerugiin rakyat, nggak dipecat lagi. Harusnya dipecat Pak. Mohon maaf nih, itu titipan menteri-menteri titipan Pak Jokowi yang jelas-jelas kayak Budi Ari, siapa lagi Bahlil, Juli, siapapun itu bentuknya Pak, pokoknya yang titipan itu mending pulangin dah ke Pak Jokowi dah. Kita udah enak banget rasanya sama kebijakan mereka tuh. Udah pasti nggak bakalan nguntungin rakyat mereka karena mereka mikirin perut sendiri. Tambah lagi nih Bapak, fokus dah sama koruptor. Ambilin itu duit-duit yang ada di koruptor, rampasin semua aset-aset mereka. Nggak perlu Bapak efisiensi anggaran di setiap kementerian berapa persen, kalau koruptornya itu ketangkap semua Pak. Fokus tuh yang namanya pagar laut, PSN, IKN. Tambang-tambang yang udah jelas-jelas diambil sama oligarki. Tambang-tambang yang melibatkan para petinggi TNI, Polri, DPR atau siapapun itu. Belum lagi nih, kasus korupsi BI yang kemarin, jangan sampai tenggelam Bapak. Jangan disamain sama Jokowi. Ada kasus, timpah kasus, ada kasus, timpah kasus. Begitu terus saja sampai 2045 nggak ada. Nggak bakalan ada yang namanya Indonesia Emas, nggak ada Pak. Nambah orang doang banyak, tapi goblok semua. Yakin saya. Penyakit kita mah cuman koruptor. Kalau koruptornya udah dirampas asetnya, tambang kita udah diamankan, sawit kita diamankan, lahan kita diamankan, dikelola bener-bener swasembada pangan, ekonomi rakyat naik, baru Bapak tuh naikin angka pendidikan kita, baru yang namanya makan bergizi gratis masuk Pak. Kalau kayak gitu, sekarang Bapak nggak punya anggaran, nggak punya duit buat urusin makan bergizi gratis, dipangkas di setiap kementerian, yang dipecat honorernya, karyawan paling bawah, yang kontrak P3K dan ya yang kayak begitu. Justru apa? Nambah lagi kemiskinan di Indonesia, nggak menyelesaikan masalah. Kalau aja nih anggaran pajak kita digunain buat rakyat aja, nggak dikorupsi aja, percaya deh, itu deh tuh korteks aja Pak. Bapak telusurin, saya jamin dikorupsi 1,3 triliun itu. Kalau Bapak benar-benar cari kualifikasi yang benar tuh, Kementerian Keuangan, benar-benar nyari orang yang ahli di bidang IT urusan aplikasi, selesai Pak. Kalau anggarannya benar, nggak dikorupsi. Audit dah coba, kalau Bapak nggak percaya. KPK Pak, kencangin lagi tuh sabuknya. Kejaksaan Agung juga gencari, jangan cuma nangkap, hilang kasus. Tiba-tiba vonis 6,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak dirampas asetnya, nggak dibalikin ke negara. Atau samimawan sama dia bohong Bapak. Jadi mohon maaf nih Bapak yang terhormat, Bapak Prabowo Subianto yang cerdas. Jangan ditolol-tololin sama anak buah. Apalagi yang Bapak bilang ada raja-raja kecil yang lawan. Pites langsung. Tangkep, periksa. Mau lurah kek, mau RW kek, mau bupati kek. Mending digemukin tuh KPK, gencar sampai ke bawah. Korupsinya udah masif banget Pak. Udah dari paling bawah ke atas. Tapi jangan yang di bawah yang dikejar. Yang di atas dulu. Yang di bawah mereceh. Yang 200 triliun, yang emas berapa? 1.000 triliun, yang kayak begitu-begitu Pak. Kan otomatis kalau asetnya diambil sama kita, uang makan bergizi gratis mah urusan sepele itu. Kalau sekarang makan jadi nambah masalah. Pusing kita jadi rakyat nih.
Jangan nyampe kebutuhan-kebutuhan rakyat nih nanti diilangin gara-gara alasannya pangkas efisiensi anggaran lah, ada anggaran yang nggak nyampe ke rakyat lah, terkait pendidikan lah, terkait apalah. Yang kayak begitu-begitu mah atuh hindarin Bapak. Katanya berjuang buat rakyat, tapi yang dipangkas yang di bawah, harus yang di atas loh. Jadi kalau Bapak nggak ngerti nih, mending undang saya dah. Atau ajak dah orang-orang yang benar-benar mau mikir buat rakyat. Jangan yang culas, jangan yang penjilat, jangan yang kayak anjing. Yang kayak anjing-anjing yang hobi ngejilat itu jangan dipelihara, dipecat. Bahlil contohnya. Begitu.